jelaskan ya. Mahasiswanya ada 6. Monggo diperkenalkan maksud dan tujuannya. Kok 4? Iya. 6. Yang 2 sakit. Oh gitu. Monggo siapa yang Kami dari Unipra mau mewawancari tentang sosialisasi SMP inklusi, yaitu kayak bagaimana cara pembelajarannya, bagaimana cara di sekolah ini menghargai anak berkebutuhan khusus, pendampingan anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Pak Landi, Kepala Sekolah SMK Inklusi PTN Jember. Kita terima ya dengan pintu terbuka untuk penguatan observasi ini. Untuk satu hari ini ya. Mengenai salah satunya tadi bagaimana menghargai anak berkebutuhan khusus. Ya, atau yang pertama tadi apa? Cara bersosialisasi antara anak berkebutuhan khusus antara anak awas dengan anak berkebutuhan khusus itu sudah biasa, apa mereka masih merasakan tidak dihargai atau merasa dikucilkan? Nanti pertanyaan kalau saya lupa diingatkan. Ya, sebelumnya ini agam ya. Menurut saya lah. Yang ini tunarungu. Oh gitu. Iya. Sama kayak kemarin ada yang datang kesini juga. Ini semester berapa? Ini semester 4 sama kayak yang kemarin ya? Kemarin ada semester 4 sama semester 2 sebelumnya. Semester 2 belum. Oh ya, terus Inaya? Enggak ada. Nggak ada, sakit tadi ya? Dwi. Saya. Ayuni? Sakit. Ini? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Sutantiati, SPD MSI. Saya guru GBK di SMK Inklusi Jember. Di sini kami mempunyai anak didik yang berkebutuhan khusus. Kelas 1 itu 1 siswa, kelas 2 itu 6, kelas 3 sudah 1 tapi sudah lulus. Jadi tinggal anak kelas 1 sama kelas 2 aja. Itu jumlahnya kira-kira berapa? Ya 1 sama 7, semua 7. Ya. 8 dengan yang kelas 3. Yang kelas 3. Yang kelas 1 itu perempuan, namanya Aska. Kebetulan anaknya masih sakit, jadi nggak bisa. Kalau yang kelas 2 itu ada 6, itu ada yang autis seperti Kevin, itu autis, terus kayak Gilang, Ian sama Sultan itu Granita nih Pak, Granita. Terus Alfian itu tunarungu. Terus kalau Lutfi itu slow learner. Dalam tentang tunagrahita seperti Gilang tadi saya mengajarkan Gilang, apakah Ibu merasakan saat mendampingi Gilang? Seperti apa cara pembelajaran Ibu kepada Gilang? Cara mencari solusi seperti Gilang saat kesusahan dalam menerima pembelajaran? Anak itu kita dampingi secara individu. Jadi kalau pas di kelas ada pembelajaran, nah di depan ada guru mapel ya, mengenalkan kita sebagai GBK itu mendampingi siswa tersebut. Jadi kita sambil ngajari, jadi anak itu biar bisa mengikuti juga. Gitu. Jadi saling bertahapan ya? Iya, nggak bisa kalau anak itu disamakan dengan anak yang reguler, nggak bisa. Gilang ini apakah punya kayak ciri khas kalau dia merasa malas belajar? Apa gimana? Apa Ibu harus dengan ngasih reward seperti permen atau apa dia mau bermain dulu dengan HP baru dia mau belajar, apa kayak gimana? Iya. Anak kayak gitu kan memang ada kadang titik jenuhnya itu ada. Dia itu nggak bisa fokus untuk waktu yang lama itu dia nggak bisa. Jadi nggak betah gitu loh, di kelas tuh nggak betah. Makanya kita juga gitu. Gilang sekarang misalnya suruh mencatat. Nah, Gilang mencatat dari sekarang. Dia awal mau nggak, nanti dapat beberapa menit sudah nggak mau kan? Sudah nggak mau, akhirnya jadi kita pelan-pelan Gilang sekarang maunya apa?
karena capek tuh nulis sama kadang udah keluar, dia kan mesti sering keluar. Kalau anak-anak kayak gitu terus nggak betah di tempat duduknya itu, dia nggak bisa betah untuk lama-lama itu nggak bisa. Jadi kita harus kasih tahu. Gilang sama Ibu Irma ya, Ibu Irma itu cara sosialisasi pendekatannya itu seperti apa awalnya? Apakah Ibu merasa kesusahan saat sosialisasi dengan Gilang? Selama ini saya megang Gilang sama yang lain, alhamdulillah nggak ada kesulitan sih Mbak, karena mereka masih bisa kita tangani kan, mereka apa ya, nggak terlalu berat gitu loh Mbak, anaknya itu masih kita masih bisa menangani itu, alhamdulillah nggak ada kesulitan sampai saat ini. Sosialisasinya Gilang ini kan kayak gini, Gilang ini masih karena guru GPK itu orang yang paling dekat dengan anak berkebutuhan khusus. Gilang ini sering menceritakan tentang dirinya, kenapa di rumah seperti apa, apakah terbuka seperti itu, apa hanya masih merasa malu atau minder, karena kan sekarang dia ada di jenjang SMK yang udah besar. Mungkin Kalau Gilang nggak ada punya rasa malu atau minder enggak Mbak, dia terbuka. Kan sering anak-anak ABK itu sering chat pribadi sama saya gitu loh, kayak Sultan juga, Gilang, Ian itu sama. Yang nggak pernah itu cuma Lutfi, karena dia memang anaknya pemalu, pendiam. Kalau yang lain sering chat sama saya sendiri. kepada Lutfi itu jadi ibu yang lebih ekstra Iya. perhatiannya ya. Iya. Perkenalkan nama saya, bisa dipanggil Gilang atau nama lengkap saya Alga Gilang Hadika dari SMA SMK. SMK. SMA ya. Jadi udah jangan tegang, santai saja. Ini mbaknya dari mahasiswa. Cuma dibuat Ini laporan aja. ini mbak mahasiswa ini mau tanya-tanya. Ada apa ya Gilang ya? Ya, santai saja, tenang aja. Monggo mbak. Gilang, di sini gimana perasaannya selama masuk SMK inklusif? Sekolah di sini. Ya, Senang. Senangnya sama apa? Apakah dia bisa berdampingan dengan teman awal atau gimana? banyak temennya. Banyak temannya. Gilang merasa apa ya kalau sekolah di inklusif? Apa merasa dibedakan atau merasa Jangan panjang-panjang mbak. Oh iya, dari Satu aja lah. teman-temannya Gilang itu merasa dikucilkan Pernah kah? dikucilkan. Oh, pernah dikucilkan. Apa sampai sekarang masih sering dikucilkan? Oh, seperti apa cara pengucilan temannya? Yang diremehkan. Oh, diremehkan. Hal apa yang membuat Gilang itu diremehkan? Nggak tahu saya Pak. Apa cara belajarnya Gilang? Apa seperti apa? Biasa. Biasa saja. Untuk guru-gurunya, apakah pernah mengucilkan Gilang? Malah lebih menghargai Gilang. Selanjutnya, Gilang apa dalam pembelajaran merasa kesusahan? Ya Ada. Apakah itu dibantu oleh siapa? ada sama orang tua. Orang tua. Terus gurunya? Ada. Nah, siapa itu ya? Pak. Nah, Teman-temannya membantu Gilang tidak dalam saat kesusahan dalam pembelajaran? Ya bukan ada saya bisa membantu. Oh, teman ABK yang membantu, bukan teman awas. Apakah Gilang sudah berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman awas? Sudah berusaha. Seperti apa cara berusahanya? Gilang, teman-teman ABK di sini siapa aja namanya? Lutfi, Ian, Kevin, Sultan, terus apa lagi apa yang naskah bukan kelas 2. ya Itu satu kelas atau beda-beda kelas? 11. Oh, satu kelas. Oh, satu kelas di sini tuh ada beberapa ABK ya? Ya, itu kan dilihat jumlah siswa ya. Jumlah siswa menurut aturan sekolah reguler itu kan 35 satu kelas. Nah, pada saat kelasnya Gilang itu ada 26, sehingga tidak perlu dipecah, jadikan satu saja. Ketoknya macam-macam. Kevin itu autis, terus ada yang lain lah. Jadi dalam satu kelas itu karena memang sudah cukup, tidak perlu dipisah lagi.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamrin dari SMK Inklusi TK Jember. Saya kelas 2. Oh ya. Mas Tamrin ini sekelas dengan siapa? Gila. Mas Tamrin tahu dari mana SMK Inklusi ini? Saya tahu dari teman-teman juga dari formulir pendaftaran. Mas Tamrin ini udah tahu nggak SMK Inklusi itu kayak gimana awal kelas 1 sebelum masuk ke sini? Awalnya belum tahu, soalnya di sini kan bukan hanya SMK Inklusi. Iya. Ya, saya agak kaget gitu kalau kok gini ini anak ABK gitu, katanya gitu. Jadi barusan tahu pas mendaftar ke sini. Iya, pas masuk ke sini. Masuk. Oh, jadi mendaftar tuh masih belum paham ini Iya. apa. Oh. Jadi pas masuk baru paham Iya. SMK Inklusi seperti apa gitu. Mas Tamrin ini gimana perasaannya pas awal-awal berdampingan dengan anak berkebutuhan khusus? Ya, biasa aja sih. Bisa aja Bisa aja. terus Ya, apa ngerasa kaget karena ya kaget. kaget terus ngerasa kayak oh seperti ini anak berkebutuhan khusus karena apa di lingkungannya Mas Tamrin nggak ada anak berkebutuhan khusus atau gimana? Ya ada sih, cuma kurang bergaul aja. Oh kurang bergaul aja. Mas Gilang apakah bisa bersosialisasi dengan Mas Tamrin apa tidak? Bisa, tapi lebih sering sama yang sesama. Berkebutuhan khusus. Apakah Mas Tamrin merasa kesusahan saat bersosialisasi dengan Mas Gilang? Enggak sih kalau gila. Kalau Mas Gilang enggak, kalau ke teman yang lain seperti rada kesusahan. Ada ya. Oh